Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ibu Lia. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran Hidup Lapang dengan Berbagi. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami zakat. Adapun tujuan pembelajaran yakni 1. Mampu menyebutkan macam-macam zakat dengan benar. 2. Memahami pengertian zakat. 3. Mampu menyebutkan golongan yang menerima zakat dengan benar. Dan yang terakhir, mempraktikkan zakat dengan benar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Dasar hukum zakat fitrah ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kalian kerjakan untuk dirimu. Kalian akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Anak-anak, tubuh kita mengandung kotoran yang harus dibuang. Seandainya kotoran itu tidak dibuang, pasti kotoran itu akan membusuk. Begitu pula dengan harta kita. Sesungguhnya di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Jika harta itu tidak kita berikan kepada orang yang berhak, harta itu akan membusuk dan akan mengotori seluruh harta yang kita miliki. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk berzakat dengan maksud untuk mensucikan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Nah, sekarang sudah tahu dalam harta kita itu ada harta yang harus diberikan kepada orang lain. Jika tidak kita keluarkan, maka akan menjadi azab bagi kita. Baik anak-anak, pengertian zakat secara bahasa, zakat ini berasal dari bahasa Arab yang artinya tumbuh atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Hari ini kita akan lebih memperdalam tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, wujudnya adalah bahan pokok untuk mensucikan diri. Zakat fitrah dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sedangkan macam-macam zakat dalam agama Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan hukumnya wajib. Sedangkan zakat mal
Harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nisab sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat. Lalu ada waktu-waktu zakat fitrah. Ada waktu mubah atau boleh, itu dilaksanakan tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu wajib akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Dan ada lagi nih waktu yang lebih afdol atau lebih baik sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Dan ada waktu makruh sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan juga yang terakhir ada waktu haram setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Adapun tujuan zakat fitrah, pertama membersihkan diri dari dosa, kedua membantu orang yang sangat membutuhkan. Bentuk dan besarannya zakat fitrah dibayar dalam bentuk makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari seperti beras. Setiap jiwa sebesar 1 sak atau 3,1 liter atau 2,5 kg. Setelah kita mempelajari tentang zakat, apa hikmah yang bisa kita petik? Yang pertama, kalau kita berzakat, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Kedua, menghapus sifat kikir atau pelit. Ketiga, membersihkan harta yang kita miliki. Keempat, menolak musibah. Dan terakhir, membantu orang yang lemah. Saat Allah titipkan kepada kita kekayaan, maka harta yang kita miliki ada sebagian hak orang lain dan harus kita berikan kepadanya. Kemudian, ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kalian supaya kalian cepat menghafal 8 golongan itu dengan menggunakan irama naik beca. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan kerim, amil zakat dan rikob. Mereka semua itu mustahik zakat. Lalu bagaimana cara kita berzakat? Caranya adalah pertama kita memilih makanan pokok, kemudian ditakar sesuai ketentuan, yaitu 2,5 kg atau 3,1 liter. Lalu berdoa dan niat zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Lalu diserahkan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia zakat. Sedangkan untuk niat zakat fitrah untuk diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Baik anak-anak, cukup di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita ketemu di lain waktu lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.